Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada Bapak Rozak selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Hitobah, dan kepada seluruh teman-temanku dan penonton online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dan membahas sedikit satu fenomena yang mungkin terlihat sepele namun memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Apa sih itu? Yakni pembulian atau bullying yang dilakukan mengatasnamakan bercanda. Astaghfirullahaladzim. Ya, gimana lagi, seperti apa yang sudah kita lihat dalam kehidupan sekitar kita, atau bahkan kita pernah melakukan hal itu tanpa kesadaran kita sendiri. Nah, kebanyakan di sekitar kita atau kalian pernah mendengar sendiri, bahkan melihat sendiri kejadian atau fenomena pembulian itu secara langsung, seperti halnya yang paling banyak terjadi adalah membahas tentang fisik. Kok bisa sih banyak muslimah atau bahkan muslim yang melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang di dalam agama kita? Yakni pertama, melakukan operasi plastik, melakukan sulam alis, treatment yang ekstrim, atau bahkan sampai suntik putih dan lain sebagainya yang seharusnya mereka tidak ingin melakukan hal itu. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa sih orang kok banyak yang melakukan, kamu kok operasi plastik padahal Islam, tapi kok kamu selam alis, tapi apa alasan dibalik itu? Banyak sekali influencer atau artis atau bahkan muslim-muslimah di sekitar kita melakukan hal itu karena mereka merasa tertekan, karena mereka merasa rapuh dan tidak bisa tahan dengan ejekan dan omongan-omongan buruk dari mulut yang tidak bertanggung jawab. Seperti, kamu hidungnya kok pesek banget sih? Kamu kok kulitnya hitam banget sih? Kamu kok kayak gitu bentuk wajahnya? Astagfirullahaladzim. Mungkin menurut kita itu kayak hal yang sepele, tapi apakah itu juga sepele bagi orang yang menerima, bagi korbannya? Apakah dia akan menerima dengan hati yang lapang, atau bahkan dia akan terus terasa tertekan dan merasa sedih setiap harinya? Kita tidak tahu kan apa yang terjadi setelah ucapan-ucapan yang kita lakukan itu. Dan yang kedua adalah hujatan yang paling sering terjadi, yaitu tentang ekonomi, tentang keluarga, juga tentang kehidupan yang mungkin berbeda di mata kita semua. Namun mereka sebenarnya tidak ingin terjerat dalam posisi seperti itu. Dan apa yang terjadi? Mereka tertekan dan tidak kuat menahan hujatan sampai akhirnya memilih untuk bunuh diri. Banyak dari mereka yang sebenarnya masih ingin hidup, masih ingin menjalani hari-hari dengan begitu sempurna, namun mereka tidak tahan dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena mulut orang yang begitu ringan mengucapkan kata-kata yang tajam, namun tidak berpikir panjang. Astagfirullahaladzim. Yang menurut kita sepele, belum tentu sepele juga bagi orang lain. Kalau misal, apa yang kamu ucapkan itu, kamu mendapatkan itu kembali pada diri kamu, apakah kamu terima? Kamu diejek tentang fisik, tentang ekonomi, tentang keluarga, apakah kita menerima hal itu? Coba sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita merenungkannya dengan baik. Apakah ucapanku ini akan membuat dia bahagia atau malah membuat dia makin tersakiti? Padahal sangat jelas Allah melarang kita untuk mengejek, bahkan merendahkan orang lain. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, dan janganlah kalian saling mencela dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dari situ kita diajarkan bahwasannya apa yang kita ucapkan itu akan dihisab di akhirat kelak. Marilah kita semua menjadi muslim dan muslimah yang baik dan saling mengingatkan dalam melakukan sesuatu
agar kita senantiasa menjadi manusia yang menyenangkan, menenangkan, dan bisa menjadi alasan kuat dan semangatnya orang lain, bukan malah menjadi alasan orang itu terpuruk dan merasa dikucilkan. Dan semoga Allah menjadikan lisan kita bersih, hati kita lembut, dan membuat interaksi yang kita lakukan semuanya menjadi suatu hal yang suka, bukan suatu hal yang duka. Wallahu a'lam bishawab. Saya Hajar Ilyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.